Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya sharekan informasi ini kepada seluruh Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil. Baik Bapak Ibu pensiunan lama, demikian juga dengan Bapak Ibu PNS yang baru saja pensiun. Ada satu hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan pencairan gaji ke-13 yang telah tertuang dalam regulasi resmi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025. Bapak Ibu yang terhormat, satu informasi yang topiknya adalah merupakan satu hal penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu pegawai negeri sipil yang sudah pensiun. Di sini disampaikan baru pensiun PNS, apakah berhak menerima gaji ke-13? Nah, tentunya jawabannya perlu kita ketahui ini. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang kita ketahui sebagaimana yang telah tertuang dalam regulasi resmi, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025, sebagaimana yang telah terdata bahwa para pegawai negeri sipil, kemudian para P3K, TNI Polri, calon pegawai negeri sipil, dan Bapak Ibu pensiunan berhak untuk mendapatkan gaji ke-13. Namun pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah PNS yang baru pensiun berhak menerima gaji ke-13? Mari kita simak informasinya Bapak Ibu. Bapak Ibu pegawai negeri sipil, ada batas usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pensiun. Menjadi pensiunan pegawai negeri sipil atau pensiunan PNS tentu membawa perubahan dalam kehidupan, terutama dari segi penghasilan. Banyak yang bertanya apakah baru pensiunan PNS masih berhak mendapatkan gaji ke-13. Pertanyaan ini wajar karena gaji ke-13 biasanya identik dengan pegawai aktif. Namun, pemerintah telah mengatur secara jelas mengenai hak ini. Nah, Bapak Ibu tentunya kalau ini ditegaskan untuk menerima gaji ke-13, itu juga adalah salah satu ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Definisi gaji ke-13. Gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan yang diberikan pemerintah kepada aparatur sipil negara, termasuk para pegawai negeri sipil aktif dan para pensiunan. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, seperti biaya pendidikan anak dan cucu. Gaji ke-13 ini berbeda dengan gaji bulanan biasa dan diberikan satu kali dalam setahun. Bapak Ibu tentunya ini adalah salah satu tujuan pemberian gaji ke-13 sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk menunjang ekonomi Bapak Ibu pegawai negeri sipil yang masih aktif, demikian juga dengan Bapak Ibu pensiunan pegawai negeri sipil. Disampaikan bahwa dalam hal pemberian gaji ke-13 ini untuk Bapak Ibu pensiunan, salah satunya yaitu untuk biaya pendidikan anak ataupun cucu. Tentunya ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak dan punya cucu. Kalau untuk yang lainnya berarti dalam hal menunjang finansial kesejahteraan secara ekonomi. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13? Selain para pegawai negeri sipil aktif, penerima gaji ke-13 juga mencakup pertama, pensiunan pegawai negeri sipil pusat dan pensiunan pegawai negeri sipil di daerah. Yang kedua, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Yang ketiga, penerima pensiun janda, duda, atau ahli waris yang telah terdaftar. Namun syarat utama adalah status penerima pensiun harus masih aktif hingga Juni 2025. Satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa apabila Bapak Ibu PNS baru saja pensiun menjelang pencairan gaji ke-13, misalnya pensiun pada bulan April atau bulan Juni,
sementara jadwal pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni, maka Bapak Ibu PNS yang baru saja pensiun mendapatkan gaji ke-13 dari instansi tempat bekerja. Itu satu ketentuan yang telah diatur dalam regulasi resmi, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025. Jadi bukan berarti apabila sudah pensiun tidak mendapatkan gaji ke-13. Yang perlu kita ketahui, di instansi mana atau di tempat mana Bapak Ibu pensiunan yang baru mendapatkan gaji ke-13 itu. Buktinya Bapak Ibu, yang sudah pensiun lama saja masih berhak mendapatkan gaji ke-13 karena itu sudah diatur dalam regulasi resmi. Baik Presiden, demikian juga dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apakah baru pensiunan PNS berhak terima gaji ke-13? Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan bahwa pensiunan pegawai negeri sipil yang statusnya masih aktif pada bulan Juni 2025 berhak menerima gaji ke-13. Jadi, jika Anda baru pensiun sebelum atau pada Mei 2025 dan masih tercatat sebagai penerima pensiun aktif, maka Anda akan mendapatkan gaji ke-13 secara otomatis. Jadi, ini satu ketegasan Bapak Ibu, merupakan satu keputusan Presiden, demikian juga dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam regulasi yang telah diterbitkan menjelang pencairan gaji ke-13, demikian juga dengan THR, maka para pensiunan berhak mendapatkan gaji ke-13. Baik pensiunan lama, demikian juga dengan Bapak Ibu yang baru saja pensiun. Jadi pencairan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS tahun 2025 mulai dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025. Dana akan langsung ditransfer ke rekening penerima tanpa perlu pengajuan ulang atau verifikasi tambahan. Hal ini memudahkan pensiunan untuk menerima haknya tanpa repot administratif. Yang kita ketahui lagi Bapak Ibu adalah komponen gaji ke-13. Besaran gaji ke-13 bagi pensiunan pegawai negeri sipil dihitung berdasarkan penghasilan pada bulan Mei 2025. Komponen yang termasuk adalah pensiun pokok bulan Mei 2025. Ini artinya bahwa gaji pensiun Bapak Ibu ya, gaji pokok pensiun, kemudian tunjangan keluarga jika ada. Jadi kalau tunggal Bapak Ibu berarti tidak ada keluarga, maka top ya, hanya sekedar gaji pokok saja atau pensiun pokok. Kemudian tunjangan pangan dan tunjangan tetap lainnya. Namun, gaji ke-13 tidak termasuk tunjangan kinerja atau tukin yang hanya diberikan kepada ASN aktif. Oleh karena itu, jumlahnya biasanya lebih kecil dibandingkan saat masih aktif bekerja. Yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja sebagai komponen gaji ke-13 adalah para ASN aktif. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.